Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasihilah Tuhan Allahmu, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Rasanya mencintai Allah itu mudah. Sebaliknya, mencintai sesama itu sukar. Karena kita sering menemui orang yang bohong, sombong, tidak jujur, dendam, dan memfitnah. Memang untuk mencintai sesama yang baik kepada kita, yang suka menolong kita, terasa lebih mudah. Tapi akankah hanya berhenti di situ? Kita perlu mengolah hati dan pikiran kita, agar kita bisa siap dan terbuka, lepas bebas untuk mengampuni. Dengan mengampuni, kita dirahmati dan diberkati Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudari terkasih, hukum utama seolah menjadi trademark bagi para pengikut Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan luar biasa, Tuhan Yesus meringkas apa yang menjadi inti dari keagamaan pada zamannya. Yesus menyebut 3 hal paling hakiki dalam hidup manusia sebagai alat untuk mengasihi Allah, yaitu dengan hati, jiwa, dan akal budi. Artinya mengasihi Allah bukan soal teori-teori suci, bukan cuma kata-kata indah. Harmoni antara hati, jiwa, dan akal budi membuat manusia seimbang dalam mengasihi Allah dan sesama. Dari keseimbangan dalam mengasihi Allah, maka akan mengalir sikap mengasihi sesama, seperti mengasihi diri kami sendiri. Saudara-saudari terkasih, ada seorang anak muda yang setia dan sabar merawat kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia dan sakit-sakitan. Ayahnya pikun, sementara ibunya stroke. Setiap hari, dia harus membagi waktu untuk bekerja di kantor dan merawat ayah serta ibunya yang kebutuhannya saling bertolak belakang. Ayahnya yang pikun bisa berbicara, tetapi ibunya yang stroke ingatannya kuat, tidak bisa bicara. Ayahnya bisa berjalan,
tetapi kalau keluar rumah tidak ingat jalan pulangnya. Sementara ibunya tidak bisa jalan jauh karena tidak tahu jalan. Kadang anak muda itu menangis, tidak tahu bagaimana dan mengapa harus terjadi demikian. Doa selalu dipanjatkannya. Cintanya kepada Tuhan dalam doa diwujudkan dengan mencintai kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, yang sudah tua dan sakit-sakitan. Saudara-saudari terkasih, ada seorang ibu tertidur dan bermimpi. Dalam mimpi itu bertemu Yesus yang berjanji nanti hari Sabtu akan datang ke rumahnya. Hari Sabtu pun tiba. Ibu itu telah menyiapkan hidangan istimewa untuk Tuhan Yesus. Pagi-pagi ada seorang tetangga datang menceritakan bahwa kesulitan soal uang untuk bayar sekolah anaknya. Tapi ibu itu menolak, tidak bersedia memberi pinjaman uang. Ketika siang hari, ada seorang anak ngamen menyanyi di depan pintu pagar rumahnya, meminta uang untuk beli makan, karena dari pagi belum makan. Tetapi ibu itu menolak, tidak mau memberi uang. Lalu menjelang sore, ada seorang kakek-kakek datang, terbatuk-batuk meminta minum. Tetapi ibu itu tidak mau memberi minum. Ibu itu masih mengharap bahwa mungkin nanti sebelum gelap Tuhan Yesus akan datang. Sampai malam, ternyata Tuhan Yesus tidak datang juga. Karena lelah, ibu itu pun mengantuk dan tertidur. Ia bermimpi Yesus datang dan berkata, "Aku sudah datang ke rumahmu, tetapi kamu tidak mengenal aku. Kamu tidak mau meminjami dan memberi aku uang. Kamu tidak mau memberi aku minum." Bukankah kita mengimani bahwa Yesus hadir dan menemui kita melalui orang yang meminta belas kasihan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk mengobarkan cinta-Mu pada sesama kami dan menjadi saksi kasih dalam kehidupan kami. Ajarilah kami arti cinta yang sejati, cinta yang tulus, cinta melalui kesaksian hidup dan perhatian kepada sesama yang hidup dalam kemiskinan. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.